Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakri Farhan dengan NIM D10112111096. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul dengan pemodelan HMS untuk analisis ketersediaan air di Subdas Pino. Berikut akan saya mulai presentasinya. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang mengapa saya mengambil judul ini adalah seiring dengan kita ketahui dengan seiring berkembangnya zaman, teknologi juga ikut berkembang. Salah satunya yaitu ada perangkat lunak yang dikembangkan untuk mendukung analisis hidrologi, yaitu HMS. Yang dimana HMS ini dapat mensimulasikan proses hujan menjadi aliran pada berbagai skala das, baik besar maupun kecil. Kemudian salah satu dari alasan lain, latar belakang lain mengapa saya mengambil judul ini ialah Kabupaten Melawi itu seringkali menghadapi kekeringan saat musim kemarau panjang, yang dimana ini menegaskan bahwa perlu adanya pengelolaan sumber daya air yang baik agar ketersediaan air tetap terjaga sepanjang waktu. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan pemodelan hidrologi menggunakan HMS guna memperkirakan ketersediaan air dan merumuskan parameter hidrologi yang dapat digunakan dalam analisis sumber daya air. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana hasil penerapan model hidrologi berbasis perangkat lunak HMS ini dapat dalam menganalisis ketersediaan air di Subdas Pino. Tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan model hidrologi berbasis HMS untuk memprediksi ketersediaan air di Subdas Pino serta merumuskan parameter hidrologi yang dapat digunakan dalam analisis sumber daya air. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Berikut yaitu ada model hidrologi, kemudian karakteristik hidrologi wilayah Kalimantan, kemudian ada ketersediaan air, dan selanjutnya ada HMS. Berikut adalah alur penelitian. Bisa dimulai dari tahap persiapan, kita identifikasi masalah, kemudian studi literatur dan tinjauan pustaka, kemudian menentukan lokasi penelitian. Selanjutnya ada tahap pengumpulan data. Data yang dikumpulkan yaitu data curah hujan harian, kemudian data debit observasi, kemudian data spasial. Data spasial itu berupa seperti DEM, peta tanah, peta tutupan lahan. Selanjutnya ada kontrol kualitas data. Ini analisis data-data yang kita dapatkan tadi, yaitu analisis konsistensi data curah hujan, kemudian analisis homogenitas data dan stasionaritas data. Kemudian setelah kita analisis tadi, apakah jika data berkualitas baik, maka kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu analisis di HMS. Dimulai dengan processing spasial, yaitu memasukkan peta DEM ke dalam HMS. Kemudian kita lakukan delineasi das menggunakan fungsi delineate element. Setelah didapatkan dasnya, kita tentukan curve number dan parameter awal dan setelah itu kita input data-data ke dalam HMS. Selanjutnya ada kalibrasi model, yaitu kita kalibrasi parameter-parameter yang tadi kita input di awal seperti curve number, lag time, dan phase flow. Kemudian ada evaluasi performa, yaitu NSE, RMSE, P-bias. Selanjutnya ada kriteria ketika setelah kalibrasi tersebut dijalankan, apakah kriterianya terpenuhi. Jika iya, maka kita lanjut ke validasi model. Parameter yang tadi sudah kita kalibrasi kita menggunakan data yang independen, dan kita cek apakah nilai performanya apakah masih mendekati dengan hasil kalibrasi tadi. Kemudian apakah model valid. Setelah model valid, maka hasil dari
debit yang kita dapatkan dari simulasi tadi kita gunakan untuk analisis ketersediaan air. Itu bisa kita gunakan FDC, flow duration curve, kemudian juga perhitungan debit andalan. Selanjutnya outputnya yaitu akan berupa model hidrologi yang terkalibrasi dan tervalidasi, kemudian debit simulasi jangka panjang, kemudian kurva debit andalan untuk berbagai probabilitas, kemudian analisis ketersediaan air Subdespino. Dan pada akhir penelitian maka akan dirumuskan rekomendasi untuk pengelolaan sumber daya air di Subdespino. Selanjutnya ini ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yaitu di Subdespino, yang dimana hulu dari sungai berada di Sokan dan hilir berada di Pino. Selanjutnya untuk data yang digunakan tadi sudah dijelaskan: curah hujan, debit sungai, den, peta tutupan lahan, dan peta jenis tanah. Kemudian ini ada parameter basin di HKMS, ini untuk loss methodnya saya menggunakan SCS curve number. Di situ ada initial abstraction, curve number, dan impervious. Kemudian ada transfer method. Di sini saya menggunakan SCS unit hydrograph, yang dimana di sini graph type-nya saya gunakan standar karena ini. Kemudian selanjutnya lag time-nya itu dalam bentuk satuan menit. Selanjutnya ada ini untuk detailnya SCF curve number dan rumusnya. Dan di sebelah kanan ini untuk tabel curve number-nya. Ini disesuaikan dengan tutupan lahan juga jenis tanah. Kemudian ini ada perhitungan untuk SCS unit hidrograph. Selanjutnya ini kalibrasi dan optimasi dan kriteria evaluasi hasil model hidrologi. Ini parameter apa aja yang dikalibrasi dan dioptimasi. Dan setelah tadi kita lakukan analisis ketersediaan air. Ini untuk debit andalannya dengan probabilitas keandalannya berapa saja. Ini juga rumus untuk FDC. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.